Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Apa kabar nih teman-teman semua? Gimana keadaannya? Gua harap semuanya selalu sehat-sehat ya. Oke, di video kali ini gua nggak ngebahas tentang info Gojek atau seputar Gojek ya, tapi gue mau ngebahas ini saingan Gojek gitu loh. Jadi pendatang baru atau penantang baru aplikasi ride hailing gitu loh. Tentunya banyak aplikasi-aplikasi yang baru seperti InDriver, Maxim, ShopeePut, Shopee Express, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi memang yang ramai sekarang ini gitu loh. Tentunya di daerah Jakarta sendiri juga ini sangat banyak sekali teman-teman aplikasi-aplikasi baru, pendatang-pendatang baru, dan tentunya banyak juga aplikasi-aplikasi yang memang bertumbangan tidak mampu atau tidak kuat melawan aplikasi-aplikasi raksasa seperti Gojek dan Grab ya. Tentunya aplikasi yang sekarang pendatang baru yang menurut gua gitu loh, menurut gua cukup seimbang ya. Ini ada di Shopee ya, ShopeePut ya, atau Shopee Express. Jadi ini adalah lawan yang memang gue bilang cukup lumayan ketat di sini teman-teman. Dan sepengetahuan gue kayak Maxim, InDriver ini belum bisa menyaingi Gojek dan Grab ya tentunya ya. Jadi kayak kalau ShopeePut untuk di put gue bilang cukup lumayan sekarang ini, dan di GoSend atau Express-nya ini, pengiriman paket ini gue bilang juga cukup lumayan berdampak kepada aplikasi Gojek sendiri gitu loh, karena mereka punya kurir sendiri, pengantaran barang sendiri gitu loh. Dan di pendatang baru ini saingannya Gojek dan Grab ini tentunya bukan orang yang biasa teman-teman. Jadi dari bisnis pesawat gitu loh, dari bos pesawat akan beralih profesi atau akan membuat aplikasi ride hailing, dan tentunya ini ada di AirAsia teman-teman. Dan AirAsia ini bukan hanya di Malaysia saja, di Indonesia bahkan di luar negeri pun sudah tersebar. Dan bukan berarti ketika bos Tommy Fernandes ini membuat aplikasi ya bukan berarti hanya di Malaysia saja. Bisa saja aplikasi ini akan menyebar ke beberapa daerah-daerah Asia, dan tentunya bisa juga ke Indonesia gitu. Jadi bos Tommy Fernandes atau bos AirAsia ini akan membuat aplikasi ride hailing yang tentunya ini adalah saingan Gojek dan aplikasi lainnya gitu loh. Jadi cukup ketat ya persaingan aplikasi online ini ya. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini bermunculan aplikasi-aplikasi baru yang memang gua sendiri driver Gojek ini terkena dampaknya dengan berbagai macam-macam aplikasi. Otomatis orderan ini kebagi-bagi teman-teman. Jadi seperti apa komentar Tommy Fernandes akan membuat aplikasi ride hailing gitu. Jadi kita bacain teman-teman. Grab Gojek ada saingan baru. AirAsia mau masuk bisnis ride hailing. Jakarta, maskapai penerbangan Malaysia, grup AirAsia berencana untuk meluncurkan layanan jasa tumpangan atau ride hailing di negeri jiran. Ini di Malaysia teman-teman ya. Pengumuman itu disampaikan oleh CEO maskapai Tommy Fernandes. Saya punya 8 tahun waktu di Grab untuk belajar. Jadi Tommy Fernandes ini mungkin bekas orang Grab juga ya. Saya tidak perlu membuang semua uang itu dengan eksperimen, membangun teknologi, melatih pengemudi dan melatih pasar, cara memesan. Model ride hailing telah dibuat, semua orang di Malaysia tahu cara menggunakannya, katanya dikutip dari Deal Street Asia Selasa 6 bulan 4 2021. Fernandes menyampaikan, rencana itu merupakan rencana besar perusahaan untuk menjadi super app. Sebelumnya AirAsia telah meluncurkan layanan pengiriman makanan di Malaysia dan Singapura, dan melakukan uji coba untuk layanan pengiriman drone Malaysia. Dia percaya perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam menggabungkan bisnis penerbangan ride hailing. Selain itu, Fernandes ingin pengguna membuka aplikasi AirAsia setiap hari karena banyak layanan yang bisa digunakan.
Mungkin kayak seperti aplikasi Gojek Customer kali ya. Mengapa kita ingin berada di dunia ride hailing? Penting untuk mengetahui kecepatannya. Ini semua tentang konversi. Bolehkah saya mengubah seseorang dari ride hailing menjadi membeli makanan, katanya. Dorongan utama dari transportasi digital ini adalah logistik. Itulah yang sebenarnya saya incar, dan tidak ada aplikasi super yang dapat melakukan apa yang kami lakukan karena kami memiliki 245 pesawat tambahnya. Ngeri juga ya teman-teman ya. Sombong sekali Pak Tommy Hernandez ini gitu ya. Jadi pengalamannya cukup lumayan juga di Grab dia ya. AirAsia juga tengah mengintegrasikan e-wallet BigPay ke dalam aplikasi AirAsia. Jadi sebenarnya ini kayak sejenis Oppo atau GoPay ya. Jadi pembayaran digital mungkin ya. Fernandes percaya AirAsia akan menjadi super app dengan berbagai fasilitas di dalam layanannya. Mengingat perusahaan telah lama berbisnis di dunia digital. Grab gimana? Grab juga lumayan loh, super app loh dia loh. Gojek juga termasuk lumayan di Asia ya. Kami perusahaan pertama di Malaysia. Saya berani bilang menggunakan internet untuk menjual produk kami ya, seperti mungkin menjual tiket kali ya. Orang lupa, kami adalah perusahaan digital jauh sebelum Grab, Shopee, Pape, dan Gojek. Kami punya DNA itu di sistem kami, kata Fernandes. Namun maskapai belum memberitahukan kapan layanan ride hailing resmi beroperasi. AirAsia menjadi salah satu maskapai yang juga terdampak keras oleh pandemi COVID-19. Maskapai mengumumkan rekor kerugian kuartalan mencapai 590,72 juta US dollar untuk periode Oktober sampai Desember 2020. Wah, lumayan ini ya. Pendapatan maskapai terjun bebas hingga 92% menjadi 267,4 juta ringgit. Kapasitas penumpang menyusut 88% dibandingkan tahun lalu. Kapasitas terendah terjadi Malaysia, Filipina, dan Indonesia karena perbatasan internasional lockdown kali ya. Jadi tidak bisa turis ke luar negeri gitu loh ya. Jadi ini seru banget. Mungkin bukan hanya AirAsia yang memang akan berbisnis ride hailing ini atau aplikasi-aplikasi ini gitu loh. Mungkin akan ada lagi aplikasi-aplikasi lainnya, pendatang-pendatang baru yang memang cukup lumayan perusahaan besar ya. Jadi AirAsia ini bukan perusahaan kecil teman-teman. Jadi ini cukup lumayan, memang di Asia ini mereka ini cukup lumayan besar gitu loh. Jadi persaingan ini semakin ketat. Tentunya juga bos-bos aplikasi ini juga akan semakin lebih banyak lagi mungkin akan mengeluarkan promo-promo ya, karena demi mencari rating, demi mencari yang terbaik gitu loh. Oke, gua rasa cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.